Kembali lagi di Bincang MMA. Besok adalah UFC 303. UFC paling banyak drama di tahun ini. Paling banyak drama sih bener. Yang pertama itu jangan main event dulu. Jadi dulu ada co-main event, itu Jamal Hill lawan Khalil Rountree. Khalil Rountree-nya cedera diganti Carlos Ulberg. Jamal Hill cedera diganti Anthony Smith. Carlos Ulberg cedera diganti Roman Dolidze. Dari fight awal sampai fight akhir beda banget. Jadi dari top top light heavyweight sampai jadi light heavyweight, bisa dibilang top rank juga sih lawan rank middleweight Roman Dolidze. Jadi menurut gua rada lucu juga sih ini. Nah, terus yang ini adalah drama Conor McGregor sama Michael Chandler. Gue ngikutin banget. Harusnya setelah 302 itu ada H+1-nya. Dana White bilang gue bakal langsung naik pesawat abis 302 ke Irlandia buat press conference. Ini press conference pertama semenjak 2016 waktu itu Conor McGregor lawan Jose Aldo. Dan press conference itu cancel tanpa ada kejelasan. Udah gitu banyak banget berita di dunia sosial media, di Twitter tepatnya, kalau gosipnya McGregor bakal pull out karena cedera. Gue sih tadi awal curiganya sekarang bukan USADA apa ya, gue sih curiganya McGregor ada kandungan apa gitu dalam badannya, atau gue nge-tweet juga soal itu, atau dia sakit tapi dokter harus bisa UFC ituin dokter gimana caranya dia bisa main gitu. Dan akhirnya fightnya berhasil bisa juga seminggu setelah itu. Terus seminggu setelah itu cancel fix karena sudah cancel, diganti main eventnya Jiří Procházka lawan Alex Pereira 2, Diego Lopez lawan Brian Ortega main eventnya. Dan kenapa usut punya usut, katanya Conor McGregor patah jari kakinya gitu, kelingkingnya atau jari manis gitu, jari kelingking nggak salah, kelingkingnya orang McGregor. Dengan banyaknya drama akhirnya ada UFC sekarang, tapi gue tetap hype sama UFC ini karena ada 4, 5, 9, 13 fight yang cukup oke, cukup banyak juga. Ada Ricky Simon, ada Andrei Arlovski. Dari early prelimnya juga cukup oke, Charles Jourdain, ada Cub Swanson, Andre Fili, fightnya oke banget nih. Ada Joe Pyfer di ininya, tapi gue mau bahas di match card, di main cardnya. Gue gak bakal bahas Mayra Bueno Silva sama Messi Chiasson karena ini fight tidak terlalu menarik ya. Menurut gue ini harusnya bantamweight semenjak kehilangan Amanda Nunes kurang nih jadinya. Harusnya ini ganti sama Joe Pyfer aja atau Cub Swanson dan Deville ini. Karena si Mayra Bueno Silva ini gue kira bakalan oke dia di kemarin lawan Raquel Pennington, cuma kurs dan opening cardnya itu Ian Machado Gary lawan Michael Venom Page. Ian Machado Gary ini belum pernah kalah, 14-0. Michael Venom Page 22-2, jadi rekornya gitu. Terus yang lucunya si Ian Gary pernah bilang gitu, Michael Venom Page nih kurang lah, atau dia nggak bakalan jadi UFC champion, dia di Bellator aja nggak jadi champion. Dan gue ngakak gitu, yang iya juga ya, bener juga, karena banyak banget UFC fighter, Ryan Bader salah satunya jadi Bellator champion, dan dia Bellator 2 Bellator champion gitu, light heavyweight sama heavyweight si Ryan Bader. Siapa lagi, banyak sih Bellator atau bukan Bellator aja, atau PFL atau apapun, jadi yang di UFC nggak dapet champion, pas di luar malah jadi lebih oke gitu. Tapi yang nggak oke juga banyak karena udah out of prime-nya. Kayak di Bellator oke, dan di UFC nggak oke. Kayaknya Eddie Alvarez salah satu yang Bellator champion dan di UFC jadi champion. Michael Chandler juga nggak jadi champion di UFC. Ben Askren juga bagus banget di Bellator sebagai welterweight. Terus 5 title defense, terus dia ke One FC. Bellator juga dia 19-0, pas ke UFC
kalah begitu dan dia di UFC belum pernah menang bagus gitu. Di waktu itu menang sekali lawan Robbie Lawler tapi yang kayak kontroversial, terus kalah 3 detik dari Joris Masvidal, terus lawan Demian Maia juga kalah. Dan itu Ben Askren yang katanya sebanyak yang udah out of prime, Joe Rogan juga belain udah out of prime, tapi ya memang beda lah kompetisinya. Balik lagi ke Michael Venom Page, susah gitu untuk dia, dan gue liat fightnya cepet. Si Michael Venom Page dia kayak bisa dibilang kayak journeyman atau gatekeeper, tapi namanya besar gitu. Si Michael Venom Page ini fight yang sangat seru menurut gue. Si Ian Gary lawan ini Michael Venom Page. Ian Gary ini meskipun kita bisa hate dia ya karena dia mungkin imitate Conor McGregor, terus dia kemarin dia pengen jadi persona heel dan kontroversial sama istrinya dan mantan suami istrinya itulah, dengan segala kontroversinya dia. Tapi kalau lu lihat di fightnya dia itu, dia udah ngalahin banyak dan ramenya tuh pas lawan Danny Rodriguez, terus Neil Magny, Geoff Neal. Menurut gue itu fight yang ini banget, yang membuktikan dia bagus banget. Tapi di fight ini sih gue lebih milih Ian Gary sih. Tapi gue kayaknya dia muda juga, dari sekarang Michael Venom Page juga udah ketuaan sih menurut gue, 35 udah di welterweight tua banget. Menurut gue Ian Gary menang. Terus light heavyweight ada Anthony Smith sama Roman Dolidze. Gue milih Anthony Smith karena Anthony Smith tuh benar-benar kayak bisa dibilang journeyman sih, bisa dibilang gatekeeper lah. Dia bisa ngeliat, kayaknya Anthony Smith udah beres nih, udah out of prime. Tapi kemarin juga fight sebelumnya Anthony Smith lawan siapa sih sebelumnya, lupa gue. Dia bisa menang lawan Victor Petrino, bagus itu. Dia kalah kan waktu itu, dia kalah sama Johnny Walker sama Ankalaev. Terus dia menang lawan Ryan Spann, tapi ini kontroversial. Gue nonton ini langsung soalnya gue inget di Singapura. Fightnya bagus tapi di ronde ketiga. Ronde pertama Anthony Smith menang, ronde kedua Ryan Spann menang, ronde ketiga emang close, tapi gue sih lebih milih Ryan Spann menang waktu itu. Tapi setelah itu dia kalah sama Kali Roundtree TKO ya. Nah ini terus dia menang sama Victor Petrino submission. Jadi Anthony Smith tidak bisa, dan dia kan udah veteran apa segala macam, dan usianya sama sih sama si Roman Dolidze juga. Jadi gue sih lebih milih Anthony Smith. Ortega lawan Diego Lopez, ini prospek star Diego Lopez tuh umurnya berapa ya? Gue baru tahu ternyata Brian Ortega tuh rekornya baru 16 dan 3, sementara Diego Lopez 24 dan 6. Baru tahu gue, gila. Diego Lopez menurut gue bagus banget. Dia waktu itu dia di UFC juga baru 4 fight, tapi kemarin lawan Sodiq Yusuff gitu bagus banget. Sahabat ini dia selalu cepet-cepet 1 menit 30 detik. Sementara Ortega dia waktu itu lawan Ortega Yair, itu cedera dia ya. Tapi menurut gue si Ortega ini emang susah sih untuk diiniin. Gue sih jujur rada bingung kan, soalnya Ortega dan ini, kalau Diego Lopez bisa menang lawan Brian Ortega di sini, dia bisa masuk ke V5 rank, dan gue sering bilang itu banyak gatekeeper. Pada saat itu gatekeeper itu Ortega gitu. Ortega juga kita nggak bisa ini, dia lo kalau lihat di YouTube atau di mana, dia bagus banget, hampir ngalahin Volkanovski submission gitu. Wah bagus banget tuh. Terus dia udah lawan Max Holloway, Zombie, Yair Rodriguez, banyak banget fightnya dia. Dia ngalahin Frankie Edgar, dia ngalahin Clay Guida, Renato Moicano, Cub Swanson, banyak banget ya. Gue jujur bingung, tapi gue sih lebih pengen Diego Lopez yang menang ya, karena young prospect si Diego Lopez. Tapi
dari segi submission skillnya Brian Ortega emang mengerikan banget. Tapi kita lihat, tapi gue sih lebih milih si Diego Lopez untuk ini ya, karena jadi fresh di featherweight. Dan kalaupun Diego Lopez menang, mungkin dia butuh lawan Yair Rodriguez, jangan Yair, Josh Emmett mungkin. Josh Emmett cocok lah untuk ini. Di ini siapa ya? Di featherweight dia kan lawan Brian Ortega nih. Karena menurut gue nextnya Ilia Topuria lawan Max Holloway, menangnya mungkin lawan Volkanovski. Mungkin dia harus sit down sebentar, tapi gue rasa dia bisa lawan Arnold Allen atau Mozzarella mungkin, atau Josh Emmett. Tapi Josh Emmett juga oke nih kayaknya nextnya di kalau menang di lawan Brian Ortega ya. Kalau Brian Ortega menang, dia katanya mau move ke lightweight. Gue nggak tahu dia bagusnya lawan siapa ya, tapi dan Hooker mungkin oke, Fiziev juga oke, Bobby Green juga oke. Banyak fight yang bisa di ini untuk si Brian Ortega sih. Main eventnya ini yang kedua, Alex Pereira lawan Jiri Prochazka. Gue nggak tahu lo gimana, tapi gue suka sama si Jiri Prochazka karena emang rada unik si orang ini. Gue inget banget gue nonton dia menang champion di Singapura 2 tahun lalu, nggak kerasa itu 2 tahun lalu ya, lawan Glover. Terus pas waktu dia mau lawan Alex Pereira, gue bilang kalau Jiri Prochazka fightnya dengan cara yang seperti sama kayak lawan Glover, dia bisa caught punch-nya Pereira dan dia bisa kalah, dan itu kejadian gitu. Jadi Prochazka itu salah satu fighter yang aneh banget, tangannya di bawah gitu. Kalau fight tangannya di bawah, lu perhatiin deh. Dia caught sama si Glover, dan Glover itu memang dari segi punch-nya bagus, cuman bukan fighter yang terkenal akan punch gitu. Nggak kayak Pereira kan bang gitu bisa langsung KO gitu. Glover juga beberapa KO, cuman Glover tuh perfect lah, well rounded. Itu wrestlingnya oke, jadi basicnya wrestling sih, boxingnya oke gitu lah. Sementara kalau Pereira kan basicnya emang kickboxer gitu, dan si Jiri Prochazka coach gitu sama Glover. Jadi menurut gue emang cara bermainnya aneh gitu. Waktu kemarin di UFC 300 lawan Rakic juga, dia lawan satu kalah kan, tapi dia dapat momentum dan akhirnya bisa menang TKO gitu sama Rakic. Gue rada aneh gitu sih sama si Glover cara fight. Tapi gue sangat suka sama si Glover, Jiri Prochazka gitu. Gue sangat suka sama Jiri Prochazka. Dia berani main gitu, dan dia udah lawan kayak Blachowicz belum ya, dia lawan Dominic Reyes, Anthony Smith, terus Glover, Rakic, sama Alex Pereira. Dan di sudut depannya ada Alex Pereira yang di UFC yang rekornya baru 10-2, salah satu Israel Adesanya. Gue sering bilang Alex Pereira itu kekatrol karirnya sampai sekarang karena Israel Adesanya. Kalau bukan karena Israel Adesanya, kalau bukan karena dia orang yang 2 kali ngalahin Israel Adesanya, kalau Israel Adesanya nggak sebesar itu di sekarang di UFC, dia nggak bakal sampai jadi double champion menurut gue. Karena waktu dia masuk UFC udah telat, udah tua, terus dia langsung cut ke lawan Strickland kan. Dia itu fightnya, coba gue lihat, dia cuman 2 fight di UFC sama misalnya ada terus Bruno Silva, kalau salah Bruno Silva, udah gitu dia langsung melawan Strickland yang notabene-nya nomor 6 gitu. Dan banyak UFC fighter lainnya nggak mau ngelawan dia karena ya mesti top 15 ya, kayak terlalu dia unranked fighter, terlalu apa namanya, apa sih sebutannya, inilah beresiko gitu untuk lawan dia. Kalau kalah nanti dia si fighternya kalah rankingnya gitu. Terus cuman Strickland menang dan UFC nge-push dia. Kalau dia bukan orang yang lain Israel Adesanya, pasti dia nggak bakalan di-push sama UFC. Lu siapa lu? Udah dia lawan unranked fighter dulu. Kayak banyak banget, udah 4 kali apa 5 kali menang baru lawan ranked fighter. Nah sekarang dia bisa 2 unranked fighter menang,
lawan Strickland, lawan Izzy dan menang, terus lawan Izzy dan KO kalah, terus dia naik light heavyweight langsung dikasih Jan Blachowicz, terus langsung lawan ini Jiri Prochazka waktu itu, apa sih sebutannya, gue jadi lupa, perebutan light heavyweight, anjing gue jadi lupa sih apa aja, itulah light heavyweight, dan dia bisa menang, dan terus dia bisa ngalahin Jamal Hill, dan sekarang dia lawan ini. Jadi resumenya sangat oke banget. Dia udah lawan 5 championship, 5 champion, Strickland, Strickland, Izzy, Jamal Hill, Jiri, sama Jan Blachowicz. Jadi dari segi resumenya bagus banget. Dan gue rasa top star UFC saat ini bukan Izzy, bukan Sean O'Malley, bukan Ilia Topuria, bukan Islam Makhachev, bukan Sean Strickland, bukan Jon Jones, tapi Alex Pereira. Menurut gue, mau nggak mau kita harus terima bahwa Alex Pereira ini orang yang nggak bisa bahasa Inggris, orang yang diem, itu jadi top star UFC sekarang gitu. Kalau lu suka wrestling, dia tuh menurut gue levelnya Roman Reigns-nya sekarang lah gitu. Gue tuh dari dulu suka mikir, ada nggak ya UFC fighter yang nggak ngomong dalam tanda kutip ya? Karena kita udah ngelihat banget kayak Conor McGregor kan terkenalnya karena ngomong kan, Ronda Rousey juga bisa ngomong gitu, kayak trash talk. Sementara Glover dengan sangat keterbatasan bahasa Inggrisnya, jadi dia nggak lancar. Mungkin kalau dia belajar bahasa Inggris bisa lebih terkenal, atau mungkin biasa aja, tapi karena dia sosoknya garang, terus kayak pendiam, batu. Dan kenapa gue bisa bilang top star, apapun yang si Alex Pereira lakukan viral, dia ganti ban viral. Jadi keviralan itu tuh bisa dibilang jadi kayak top starnya ini. Karena kalau kayak si Sean O'Malley gitu, kayak dibuat-buat, meskipun gue yakin si Alex Pereira juga kayak semi ngebuat kontenin gitu, ganti ban apa segala macam gitu. Cuman apa yang di approach itu bagus banget, dan dia bisa menjadikan dia jadi top starnya UFC sekarang. Dan dia jadi aktif kan, makanya dia ditaruh di UFC 300 karena dia top star UFC sekarang. Dan di UFC 300 kan bukan Sean O'Malley, bukan Ilia Topuria, bukan Izzy, bukan Jon Jones, nggak bisa dia, bukan Jon Jones juga. Makanya kenapa dia jadi top star UFC sekarang gitu. Momentumnya bagus banget. Kalau balik lagi ke fightnya, gue sih lebih milih Jiri Prochazka untuk menang. Tapi kalau si Alex Pereira menang, ini gue yakin nextnya mungkin Magomed Ankalaev, atau, dan kalau misalnya gue sih curiga ya kalau misalnya dia menang lawan Magomed, misalnya dia 3 title defense, dia bakal naik heavyweight sih. Gue sih kayaknya dia bakal begitu ya, jadi 3 division champion pertama di UFC. Dan mungkin bisa juga jadi mungkin lawan Tom Aspinall, atau mungkin lawan Jon Jones, siapa yang tahu. Jadi gitu ya, UFC 303. Dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.